di mana ahli juga menjadi ahli psikologi forensik di perkara tersebut. Di kasus Ferdi Sambo, di mana ahli menjadi ahli psikologi forensik yang dihadirkan oleh Richard Eliezer. Pertanyaannya, Baik, jangan narasi terus, pertanyaan silakan. Baik. Dalam kasus tersebut mirip dengan kasus ini, yaitu sama-sama bawahan berlindung dengan dalil ada tekanan dengan dari atasan. Bisa ahli jelaskan kepada kami apa perbedaan yang sangat signifikan antara kasus Ferdi Sambo dengan kasus dengan terdakwa Bapak Ferdi Sambo? Dengan Bapak terdakwa Teddy Minahasa, maaf. Menurut saya ini adalah sebuah alat ukur. Ini alat ukur yang silakan diterapkan pada kasus per kasus. Tidak bisa pukul rata. Jadi majelis, ketika saya menyampaikan teori ini, superior order defense, ini tidak bermakna bahwa setiap terdakwa yang mengklaim bahwa dia melakukan sebuah perbuatan pidana karena perintah atasan, tidak serta-merta klaim itu harus diterima, tidak. Tapi tetap harus diuji. Secara kebetulan, dalam kasus yang tadi saudara penasihat hukum sebut, yaitu Ferdi Sambo dan interaksinya dengan Richard Eliezer, secara kebetulan perspektif keilmuan ini memiliki kemiripan dengan penyikapan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan secara kebetulan juga memiliki kemiripan dengan putusan majelis hakim. Bahwa baik saya, ini secara kebetulan, baik saya maupun LPSK maupun majelis hakim memandang Richard Eliezer sebagai orang yang memang sudah menerima perintah secara objektif dari atasannya, namun dia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki kesempatan untuk menolak, menghindar tekanan atau perintah atasan tersebut. Bahkan justru sebaliknya, dia berpotensi berhadapan dengan konsekuensi yang amat buruk sekiranya dia berani untuk menolak perintah atasannya. Dengan alur berpikir sedemikian rupa, maka sekali lagi secara kebetulan ada kesesuaian cara pandang bahwa Richard Eliezer seandainya dinyatakan bersalah, ada tanda petik pemakluman, terutama terkait dengan poin kedua, poin ketiga. Tidak ada kesempatan, tidak ada kemampuan, bahkan justru resiko buruk yang dia hadapi. Sementara pada perkara ini, izin majelis saya tidak tahu. Silakan diterapkan. Baik. Kami akan bungkus dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja ya. Apabila ada seorang Kapolres setelah tertangkap melakukan transaksi narkotika, kemudian membuang semua kesalahannya kepada Kapolda atau atasannya dengan berbagai klaim. Misalnya dia bilang transaksi tersebut merupakan perintah atasan, kemudian dia mengaku takut kepada atasan. Tapi di sisi lain di ruang persidangan dia mengatakan kalau Kapolda lain pasti saya lawan. Bagaimana pendapat ahli terkait klaim dari Kapolres tersebut? Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh saudara penasihat hukum, saya pikir ini relevan kembali kita uji dengan perspektif keilmuan tadi. SOD ini menjadi sebuah perspektif, menjadi sebuah alat uji yang relevan untuk menilai apakah klaim yang bersangkutan patut untuk diterima sebagai sesuatu yang nyata ataukah justru yang mengada-ngada. Persoalannya adalah dari ilustrasi yang tadi disampaikan oleh saudara penasihat hukum, ada dua hal yang bertolak belakang satu sama lain. Pada satu sisi, yang bersangkutan tadi saudara penasihat hukum sebutkan merasa takut. Itu perintah atasan, Kapolda, sementara yang bersangkutan adalah seorang Kapolres. Sebatas itu, maka paling tidak sudah tergambarkan poin pertama dan poin kedua. Ada instruksi atau ada perintah dan ketidakmampuan, ketidaksanggupan yang bersangkutan untuk menolak perintah tersebut. Namun, ketika tadi saudara penasihat hukum menyebut bahwa orang yang sama mengatakan bahwa dia sanggup berhadapan dengan Kapolda lain, justru ini menjadi ambigu. Karena seolah-olah dia punya kemampuan, dia punya kesanggupan untuk menentang perintah dari orang yang pangkatnya, jabatannya lebih tinggi dari dirinya sendiri. Lantas kita memaknainya seperti apa? Dengan perilaku yang tidak konsisten satu sama lain macam itu, maka paling tidak patut dipertanyakan. Apakah benar klaim itu bisa diterima?
Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.